Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bakalan menjelaskan tentang kriptografi analisis Hill chip pair yang dimana di kelompok 3 itu ada saya sendiri Muhammad Ferry Fadilah dan juga teman-teman saya seperti Rizky Hamadi Arya Baristoken, Muhammad Syafwan Perdana, dan Khairul Ihsan. Yang pertama, kita akan menjelaskan kriptografi Hill chip pair. Hill chip pair merupakan salah satu metode kriptografi kunci simetris yang memanfaatkan matrik N kali N sebagai kunci. Ide dari Hill chip pair ini adalah manipulasi kata menggunakan operasi matrik berupa perkalian dan inverse. Nah, sejarah dari Hill chip pair tersebut yaitu diciptakan oleh matematikawan Amerika yang bernama Lester S. Hill pada tahun 1929. Hill chip pair adalah algoritma kriptografi kunci simetris berbasis algoritma linear yang menggunakan matrik sebagai kunci, enkripsi, dan deskripsi. Hill chip pair dikenal sebagai sistem sandi poligrafik praktis pertama yang mampu memproses lebih dari 3 simbol sekaligus. Tujuan dari Hill merancang metode ini untuk mengatasi kelemahan sandi substitusi sederhana seperti Caesar chip pair yang rentan terhadap analisis frekuensi huruf. Prinsip dasar Hill chip pair yaitu matrik kunci panjang. Kunci harus berupa matrik persegi N kali N, misalnya 2 kali 2 atau 4 kali 4, yang digunakan untuk mengenkripsi dan deskripsi. Yang kedua, pembagian blok plaintext. Plaintext harus dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama dengan N kali N, dengan baris atau kolom matrik kunci. Dan yang ketiga, konversi abjad ke angka. Abjad umumnya itu dikonversi menjadi angka dalam kurung A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan sampai seterusnya, yaitu Z sama dengan 25, atau dalam kurung A sama dengan 1, dan seterusnya, Z sama dengan 0 atau 26. Sebelum proses matriks. Nah, konversi aljabar ini yang seperti saya jelaskan di awal, yang dimana A itu bernilai 0 dan Z itu bernilai 25, yang dimana di dalam alfabet itu terdapat 26 huruf dan dimulai dengan dari nilai 0. Nah, materi selanjutnya yaitu enkripsi. Bakalan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan tentang proses enkripsi. Di sini ada plain text-nya itu beli kopi. Lalu ada kunci dengan 3325. Di sini adalah formula C sama dengan K XP mod 26. Ini adalah satu rumus. Oke, baik, kita masuk ke langkah pertama, yaitu konversi plain text ke matriks. Di sini beli kopi yang dikonversikan ke matriks menjadi BE, LI, KO, dan PI. Oke, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua ini adalah konversi matriks plain text B ke angka. Di sini ada BI. BI kalau dimasukkan ke tabel konvensi BI itu dengan angka 1 dan E itu 4. Sama seperti yang lainnya seperti LI, KO, dan PI. LI ini angkanya 11, I ini angkanya 8, lalu ada K, ada angka itu 10, O itu 14, P 15, dan I 8. Kita masuk ke langkah 3, perhitungan per blok. Di sini ada BE. Ini ada kunci yang tadi di depan 3325.
Lalu ada matriksnya, nilai angka dari BE ini adalah 1/4. Lalu kita kalikan baris per kolom. Di sini 3 kali 1 sama dengan 3 tambah, ini masuk ke rumus di depan tadi, 3 kali 1 3 ditambah, lalu 3 kali 4 di sini. Di sini juga ada 2 kali 1 2, 5 kali 4 di sini. Lalu kita kalikan biasa. 3 kali 4 sama dengan 12 tambah 3 sama dengan 15. 5 kali 4 20 tambah 2 sama dengan 22. Lalu dimuatkan ke 26. 15 mod 26 sama dengan nilainya 15. Kenapa di sini 15? Karena nilai 15 ini dimuatkan 26. 26 ini batas dari alfabet. Kalau nilai ini kurang dari nilai 26 ini, berarti nilainya tetap, yaitu 15. Sini 22 mod 26 sama dengan 22. Sama seperti penjelasan yang 15 tadi. Sini ada LI. Cara kerjanya sama seperti yang di BE tadi. 3 kali 11, 3 kali 8. Itu 2 kali 11, 5 kali 8. Hasilnya 57 dan 2. 57 mod 26 sama dengan 5. Kalau nilai 57, nilai ini kan lebih besar dari 26. Jadi di sini ada pengurangan 57 kurang 26, maka hasilnya 5. Sama dengan 62 ini kurang 26 dapat hasilnya 10. Oke, kita lanjut ke KO. Cara kerjanya sama seperti yang BE dan LI. Di sini dapat nilainya 72 mod 26. Lalu hasilnya itu 20, 90 mod 26 hasilnya 12. Lalu di sini ada PI. Nilainya itu 67, di sini 70. 60 mod 26 sama dengan 17, 70 mod 26 sama dengan 18. Langkah keempat itu konversi matriks angka ke alfabet. Seperti ini BE, 15 dan 22, nilai yang dicari tadi. Lalu kita rubah ke alfabet. 15 ini, alfabetnya itu P. Oke. Yang 22 ini, alfabetnya W. Sama juga dengan LI, yang nilai angkanya itu 5, dirubah ke alfabet menjadi F. Lalu, yang nilainya 10 kita rubah ke K. Untuk yang K nggak O, yang nilai 20 itu alfabetnya adalah U. Nilai 12 itu alfabetnya adalah M. Untuk PI, nilainya 17 itu alfabetnya adalah R. Dan nilai 18 itu alfabetnya adalah S. Mungkin ini adalah hasil enkripsinya dari plaintext yang beli kopi itu, lalu dienkripsikan menjadi P, W, F, K, U, M, R, S. Mungkin cukup itu saja penjelasan untuk enkripsi. Untuk yang proses dekripsi akan dilakukan kawan saya, yaitu Kens. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Hamadi Ken. Melanjutkan dari teman saya yang membahas tentang proses enkripsi. Di sini saya akan membahas tentang proses dekripsi. Di sini kita mengambil contoh yang sebelumnya, yaitu yang kita dapat ciptateksnya, yaitu PWFK UMRS, yang dimana kuncinya adalah 3325. Dalam proses dekripsi, formulanya cukup berbeda dengan proses enkripsi, yang dimana plain text sama dengan K-1 yang artinya adalah kunci inverse dikali C yang artinya adalah ciptatext modulus 26. Langkah pertamanya adalah kita mencari K inverse dengan cara mencari determinan matriks kunci K. Dan dimana determinan K sama dengan determinan kuncinya yaitu 3325. Nah, di sini kita akan melakukan perkalian silang yaitu 3 dikali 5, 3 dikali 2. Sama dengan 3 kali 5 dikurang 3 kali 2. Sama dengan 15 dikurang 6 sama dengan 9. Oke, di sini kita dapatkan bahwa determinan matriks dari
kunci K adalah 9. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu dengan cara mencari inverse determinan modulo 6. Mencari angka X sedemikian sehingga 9 dikali X modulus 26 sama dengan 1. Apa maksudnya? Maksudnya adalah 9 dikali berapa yang menghasilkan, maksudnya adalah 9 dikali berapa apabila di modulus 26 hasilnya adalah 1. Di sini kita akan mencoba dengan cara mencoba satu-satu, yaitu trial and error. Oke, di sini kita coba dulu 9 dikali 2 sama dengan 18. Dikarenakan 18 ukuran lebih kecil dari 26, maka hasilnya adalah tetap 18. Jadi mana ini belum mencukupi kriteria kriteria yang kita mau, yaitu 1. Jadi salah ya. Kita coba yang kedua, yaitu dengan cara mengalihkan dengan Baik, kita coba dengan yang kedua, yaitu dengan cara mengalihkan 9 dikali 3, yang dimana 9 dikali 3 sama dengan 27 modulus 26, yang hasilnya adalah 1, yang cukup masuk akal. Dan ini sesuai dengan kita yang mau, yaitu sama dengan 1. Oke, jadi benar ya teman-teman. Jadi hasilnya diketahui bahwa inverse determinannya adalah 3. Kita lanjut ke langkah ketiga. Dalam langkah ketiga kita melakukan perhitungan matriks adjoin dan dikalikan, di mana kita di sini akan mencari kunci inverse-nya. Nah, kunci inverse sama dengan 3 dikali, ini adalah kunci yang kita balikan, yaitu 5 minus 3, 3 minus 2. Oke, kita lanjut. Di mana ini di sini kita mengalihkan semuanya dalam matriks dengan 3. Yang hasilnya adalah 15 minus 9 minus 6 sama 9. Selanjutnya kita akan melakukan modulus 26 dari semua angka ini. Ya, didapatkan hasilnya yang minus 9 di modulus 26 sama dengan 17. Dan minus 6 di modulus 26 sama dengan 20. Dan kita dapatkan bahwa kunci inverse adalah 15, 17, 29. Kita lanjut ke langkah keempat. Dalam langkah keempat, kita melakukan perhitungan dekripsi dengan cara mengalihkan inverse matriks tersebut dengan angka dari teks sandi. Di sini kita ambil PW sama dengan, ini adalah kunci inverse-nya, dan ini adalah PW-nya, 15 dan 22. Di sini kita akan melakukan perkalian, yaitu perkalian baris dan kolom, yaitu di mana 15 dikali 15, 17 dikali 22, yang hasilnya adalah 599. 20 dikali 15, 9 dikali 22, sama dengan 498. Yang kita moduluskan 26, hasilnya adalah 1 dan 4. Selanjutnya, FK. 15 dikali 5, 17 dikali 10, 20 dikali 5, 9 dikali 10. Yang hasilnya adalah 245 sama 190. Kita modulus 26 sama dengan 11 dan 8. Selanjutnya, UM. 15 dikali 20, 17 dikali 12, 20 kali 20, 9 dikali 12, yang hasilnya adalah 504 dan 508. Di modulus 26 sama dengan 10 dan 14. Selanjutnya sama teman-teman, kita melakukan perkalian yang hasilnya tetap kita dapat 561 sama 502, yang kita modulus 26 sama dengan 15 dan 8. Langkah selanjutnya kita lanjut ke langkah kelima, yaitu dengan melakukan konversi matriks angka ke alfabet. Yang dimana kita sudah dapatkan dari matriks yang kita kalikan dan jumlahkan, yaitu PW sama dengan 1, 4. Dimana 1 adalah B, 4 adalah E. Selanjutnya adalah FK, 11 dan 8. Nah, yang mana adalah 11 adalah L dan 8 adalah I. Lanjut ke UM, yang mana adalah 10 dan 14, yang dimana 10 adalah K, 14 adalah O. Selanjutnya adalah RS, yang hasilnya adalah 15 dan 8, yang 15 adalah P, dan 8 adalah I.
Jadi kita bisa baca ini BELIKOPI. Maka sudah kita ketahui bahwa Chipper PWFK UMRS sama dengan beli kopi. Baik, di sini kita sudah pecahkan bahwa sandi chill chipper dengan cara tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Khairul Ihsan. Dari saya sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan untuk melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Untuk sekarang ini, analisis kelebihan dan kekurangan. Kelebihan iaitu tahan analisis frekuensi, proses cepat dan defensi yang baik. Untuk kekurangan, rentan terhadap kernel plain text attack tergantung linear dan rentan cryptanalysis bila terkunci kecil dan lemah. Sekian video presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.